Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Dan saat ini kita akan menyoroti berita ya, yang sebenarnya ini berita luar biasa, tapi entah mengapa saat ini sudah semakin nyaris tak terdengar, seperti akan tenggelam ya. Tapi kita akan kembali terus mengawal dan menyoroti berita ini, yaitu tentang berita penemuan amunisi ya, senjata AK-47, bahan peledak, dan ratusan butir amunisi di Jalan Asia Afrika Bandung di sebuah rumah milik DKH gitu inisialnya, dan ini sudah berlangsung hampir 2 minggu ya. Hingga saat ini belum ada kejelasan tentang temuan luar biasa ini. Bayangkan amunisi ratusan, ada detonator katanya itu sampai 1 dus TNT, 1 box begitu ya. Dan temuan ini ada di Bandung, bukan di Papua loh ya. Dan tentunya ini suatu temuan yang luar biasa karena ada di tengah-tengah masyarakat, tapi hingga kini belum ada kejelasannya ya tentang kasus ini. Dan hebatnya lagi, ini sepi pemberitaan media sepertinya ya. Bukan hanya tidak ada breaking news, berita biasa saja sudah nyaris tenggelam berita tentang ini. Kemudian juga tidak ada narasi terorisme. Nah ini yang luar biasa. Bayangkan biasanya ada yang bawa golok saja udah langsung narasinya terorisme ya, bawa bendera saja sudah jadi terorisme. Ini ada senjata AK-47 yang dan perlengkapan lain begitu ya yang lazim digunakan di militer ini sebenarnya, tetapi kok justru sepi narasi terorisme. Ini harus dijelaskan pihak kepolisian pastinya. Kita akan membahasnya saat ini dengan pengamat terorisme dan juga penggiat media sosial ini ya, Mustafa Nahrawarda ya, yang juga aktivis Muhammadiyah ya, kan lengkap ini. Assalamualaikum, Tova. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait ini belum ada ini ya Mustafa ya, waktu pertama kali kasus ini diungkap ya, tanggal 6 Juni sekitar ya, sudah lama ini sebenarnya berlangsungnya, cukup mendapat sorotan tapi setelah itu hilang. Nah, sampai saat ini belum ada perkembangannya ini Mustafa, belum menurut Saya juga heran ya, kenapa jadi sepi begini. Tadi Mbak Merahma Sarita sudah ada feeling ya, tetapi saya pertama waktu awal ini mau ngomong bahwa saya masih positive thinking. Karena ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah polisi sedang menyelidiki secara mendalam, sedalam-dalamnya, mungkin tidak tahu berapa meter dalamnya ya, pertama, supaya nanti mungkin suatu saat akan buat kejutan. Wow, ternyata senjata ini milik siapa gitu. Jadi masih mapping, mendalami siapa pemilik rumah, kaitannya dengan senjata itu apa, lalu kenapa pemilik rumah yang lama tidak ditemukan, maka sedang mencari atau memburu pemilik rumah yang lama atau yang yang mendiami ya, yang berdomisili sebelum yang sekarang, kan katanya tahun lalu pergi ya. Itu yang pertama. Jadi kemungkinan besar pertama adalah sisi baiknya polisi sedang mendalami dengan sedalam-dalamnya kejadian ini agar nanti ketika ditanya oleh wartawan atau ada publik yang menanyakan dengan sangat detail, maka polisi akan memiliki jawaban yang sangat lengkap, eksklusif, dan mungkin ya mengagetkan kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mungkin kepolisian, kemungkinan kedua adalah sedang mempertimbangkan kapan akan dipublish. Ya, kemudian sudah punya nih, jadi sudah punya informasinya, kemudian mencari waktu yang tepat, timing yang tepat untuk menyampaikan kepada publik kapan informasi penting ini akan disampaikan kepada kita semua agar kita mengetahui apa yang sedang terjadi. Ya ini, jadi positifnya ada 1, 2. Yang ketiga adalah polisi sedang mempertimbangkan ya situasi politik nasional. Kalau ini diungkap sekarang mungkin ya tidak baik bagi situasi nasional. Kemungkinan besar yang terlibat dalam hal ini mungkin kelompok atau komunitas yang sangat berpengaruh. Jadi sudah diketahui nih ceritanya, sudah diketahui siapapun yang terlibat, kemudian ketika akan disampaikan sekarang tidak baik karena akan mempengaruhi kondisi politik nasional. Ya. Kemungkinan 3 itu, positifnya itu. Ya, karena memang belum ada penjelasan ya dari pihak kepolisian, baru dikatakan bahwa tengah melakukan pendalaman begitu ya. Itu saja penjelasannya ya. Akan tetapi di balik itu juga tentu menjadi pertanyaan publik kan, karena ini persoalan sensitif. Kalau hanya peluru, TNT atau detonator itu sudah terjawab dalam jumpa pers beberapa hari lalu bahwa kemungkinan ini adalah alat untuk yang biasa untuk tambang ya, tambang maksudnya kepolisian ya. Ya, kepolisian begitu. Jadi, tapi kalau hanya soal itu ya mungkin orang paham ya. Oh ya, itu alat-alat untuk
misalkan merontokkan batu-batuan atau menembus pegunungan yang susah ditembus oleh alat biasa, maka dipakai detonator, peledak. Mungkin kalau kurang bagus ditembak dengan peluru yang ratusan itu. Nah, tapi persoalannya di situ ada AK-47 ya, buatan Pak Nicholas Kalashnikov. Jadi ini senjata satu ini tidak senjata sembarangan karena ini senjata organik. Artinya senjata ini dipakai oleh aparat tertentu, ya strata tertentu, dan bukan bisa dimiliki oleh setiap orang. Nah, persoalan berikutnya adalah AK-47 ini sudah lekat dengan yang disebut teroris, karena hampir di setiap negara, terorisme maupun separatisme maupun penembakan di Amerika, itu rata-rata menggunakan AK-47. Kenapa begitu? Nah, nanti kita bahas. Jadi antara keterangan polisi bahwa ini adalah alat untuk kerja tambang dengan AK-47, ini ada masalah besar saya kira untuk saat ini ya. Tapi meskipun seandainya kita mengikuti narasi yang dikembangkan ya, bukan narasi terorisme, tapi narasi bahwa ini adalah alat bahan ledak pertambangan. Tapi itu sendiri pun harus dengan izin yang ketat ya, karena memiliki bahan-bahan seperti ini tidak bebas. Meskipun untuk tujuan pertambangan harus ada izin, tidak mungkin bisa disimpan sembarangan di tengah-tengah jalan Asia Afrika di Bandung begitu ya. Pasti ini melanggar peraturan pastinya. Regulasinya. Iya. Jadi kalau saya lihat di internet ya, senjata-senjata ini masih bersih, bukan senjata berkarat-karat gitu, enggak. Kemudian itu yang pertama faktanya. Yang kedua, menurut keterangan kepolisian baru setahun lalu ya pemilik ini meninggalkan rumah itu dan namanya sudah diketahui. Artinya penempat atau yang berdomisili hari ini itu bukan pemilik senjata itu untuk sementara yang saya tangkap ya, karena itu adalah senjata yang ditemukan ketika mereka bersih-bersih rumah. Jadi menemukan di istilahnya di belakang di gudang lah gitu kan. Pekerja yang kemudian ditemukan senjata itu. Para pekerja. Artinya ini bukan senjata ya AK-47 memang dibuat lama ya, sejak lama bertahun-tahun lalu, berpuluh tahun lalu, tapi ini senjata ini tidak sembarang orang bisa memiliki. Nah, yang memiliki senjata ini biasanya kalau nggak organik kayak TNI Polri ya teroris, memang begitu. Maka dari itu saya kaget juga ketika kemudian setelah penemuan senjata ini maupun amunisinya sama sekali nggak ada nggak ada chemistry dari media itu untuk menguak, untuk mencari, memburu berita secara mendetail apa yang sedang terjadi. Kok tiba-tiba media itu menjadi sopan gitu, tanda petik ya, menjadi tidak garang lagi. Berbeda ketika senjata ini misalkan ditemukan di pesantren atau di musola atau nggak ada juga golok yang ya nggak ada juga. Coba kalau ini ditemukan di Petamburan aja, nggak usah pondok pesantren, di kawasan Petamburan aja, saya kira ini beritanya sampai PBB. Ini ditemukan di Bandung, di kota besar ya, artinya ini sangat sensitif sekali. Seharusnya ya ini menjadi berita besar, tapi ternyata ya media-media televisi yang biasanya memblow up berita terorisme pun nggak sanggup itu untuk mencari data untuk dikembangkan. Saya kira sudah kehabisan data gitu. Data apa lagi itu? Karena biasa ini kelemahan media kita. Mohon maaf saya kritik ya. Kelemahan media kita karena tak ada ketergantungan dengan humas. Nah, ketergantungan dengan humas Polri. Gitu. Jadi kalau humas Polri nggak melakukan publish, rilis, apa melakukan jumpa pers, maka bahan-bahan atau materi yang ingin disampaikan dalam berita itu seolah-olah nggak bisa, nggak ada. Gitu. Ini ketergantungan. Jadi ketergantungan kan beda dengan Sarita TV kan ada semacam ya jemput bola. kritisme. Humas, ya ini berarti tergantungan dengan kepentingan humas. Ya, jadi nggak kritis, profesional juga menurut saya. Jadi kalau saya jurnalis TV atau jurnalis media cetak gitu atau online ya semuanya lah. Yang peduli pada nasib bangsa ini, saya buru di Bandung itu, diwawancari semua orang di sana, dia mungkin aktif di masjid mana, kira-kira yang pemilik ini atau aktif di pesantren mana, atau dia tutup apa enggak pergaulannya, kan harus dicari seperti halnya mereka memburu informasi tentang teroris. Nah seperti itu, karena ini yang ditemukan itu bukan senjata sembarang, bukan pedang, bukan golok ya, tapi ditemukan AK-47, TNT, kan mengerikan gitu. Khawatir aja, jangan-jangan banyak seperti ini cuma belum terungkap. Nah, kalau terlalu lama publish tentang motif kejadian ini, nanti mungkin beberapa tempat yang mungkin ada alat senjata seperti ini akan disembunyikan atau dipindah tempatkan oleh pelaku. Seperti itu, kalau terlambat ya. Kenapa harus lambat? Secepatnya diumumkan. Ya, gitu. Karena memang belum adanya kejelasan ini karena masih didalami sehingga terus menimbulkan asumsi sebenarnya ya. Salah satunya ini asumsi-asumsi spekulasi begitu ya. Bahkan juga yang beranggapan jadinya bertanya-tanya jangan-jangan
banyak lagi di beberapa daerah lain ya. Ini di Bandung aja kayak gini, bagaimana di daerah-daerah yang jauh dari ibu kota begitu ya. Ya, Di tengah kota aja jadi liar. begini. Jadi liar, masyarakat akhirnya mengira-ngira, menduga-duga, menganalisa, dan sekarang kan bukan zaman-zaman jadul yang tidak ada internet. Masyarakat sekarang udah pandai-pandai ya membuat analisa itu dengan data. Jadi tadi betul di Bandung yang istilahnya hanya beberapa kilometer dari ibu kota provinsi dan itu dekat dengan ibu kota negara juga Jakarta, ditemukan seperti itu. Bagaimana dengan misalnya ini ya di Sulawesi, Kalimantan. Waduh, serem banget ini. Jadi ibu kotanya belum ada, tapi siapa tahu ya rumah-rumah di sana juga sudah ada kejadian seperti ini, cuma belum terungkap. Ini serem sekali, maka analisa masyarakat jadi liar. Supaya nggak liar, seharusnya segera diumumkan saja. Kalau memang belum mampu, umumkan, kami belum mampu mengungkap. Nah, misalkan seperti itu. Jadi apapun yang ditemui di lapangan oleh penyidik itu ya harus oleh polisi, harus diumumkan ke publik karena ini kejadian besar. Jangan lagi nunggu menemukan komplit. Saya nggak tahu apakah saya nggak ngikutin atau gimana ya. Setahu saya kayaknya belum ada yang ditangkap ya, pemilik rumah atau siapa kayak gitu. Belum. Ini tadi saya update baru pemilik rumah itu menjelaskan ya bahwa itu baru setahun lalu kosong. Artinya ya bukan milik dia menurut saya ya. Kalau menurut penuturan itu, saya kira sudah diperiksa atau pemilik rumah itu ya karena memang mau menempati rumah kan. Jadi baru tahu dari para pekerja. Nah, oleh karena Tapi itu. rumahnya itu kosong baru tahun 2021. Iya, setahun. Artinya belum lama kan. Nah, pemilik rumah ini kan artinya tercatat di RT RW-nya, nggak mungkin ada orang liar menempati rumah segede itu. Oh, sudah diketahui namanya, kok itu namanya nama-nama, mohon maaf, nama Chinese ya. Artinya sudah diketahui identitasnya. Saya yakin Pak Lurah tahu, Pak Kepala Desanya tahu, RT RW tahu, tinggal dibongkar. Apa susahnya? Itu buktinya ada kok, pasti bisa dilacak. Itu nggak mungkin ada tiba-tiba senjata nggak sengaja di situ diturunkan oleh alien gitu, kayaknya nggak mungkin. Pasti ada yang menaruh, ada yang menyimpan, dan itu pemiliknya ada. Nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, AK-47-nya ini yang membuat serem itu, karena ya gimana pun itu melekat. Saya bilangnya awal tadi, kenapa melekat? Ya memang itu paling gampang didapat, mudah dirakit, mudah dicopot, mudah didapatkan, dan itu senjata paling mematikan. Wong pemiliknya aja si Kalashnikov itu nyesel kok. Kenapa sih saya bikin AK-47? Nyesel, karena apa ya? Itu paling mudah didapatkan, paling mudah dirakit, paling murah di antara senjata yang lain. Seperti itu. Dan itu dimiliki para teroris, para separatis. Jadi Amerika itulah contohnya yang nembak-nembak Muslim itu ya, semua pakai itu. Karena paling gampang didapat di internet. Nah, ini yang terus tampaknya semakin hari semakin sepi pemberitaan ini ya, bukan semakin ada update-nya, tapi justru semakin hilang. Ini makanya menggelitik saya ya untuk mengangkat tema ini, karena saya pikir ini apa kabar? Sejak 6 Juni ditemukan sampai sekarang udah hampir 2 minggu, bukannya ada perkembangan sedikit demi sedikit begitu ya. Ini malah semakin nggak ada perkembangan, nggak ada ya. update. Saya lebih bagus fokus ke medianya ya. Ini kan kalau aparat, kalau tidak ada yang bertanya, ya tidak ada yang mengejar, tidak ada yang mendesak, publik nggak ada yang bertanya, media nggak ada yang meminta update, ya mungkin mereka merasa tidak dibutuhkan informasinya. Itu ya untuk media massa ya. Maka tolong media massa ini ya jangan hanya fokus ke kasus terorisme umat Islam saja. Ini tolonglah dikejar. Siapa pemilihnya, siapa yang menggunakan, namanya siapa, keluarganya siapa, toh namanya sudah ada, identitasnya sudah ada, tinggal mengejar informasi berikutnya aja. Jadi belajar dari kasus-kasus sebelumnya. Ini kalau media nggak berisik, hilang berita itu, masuk kulkas itu. Karena biasanya media aktif sekali ya, begitu ada apalagi peristiwa luar biasa, temuan luar biasa seperti ini ya. Kadang-kadang kan teroris yang ditangkap-tangkap itu kadang-kadang nggak ada senjatanya malah ya, yang ditembak itu malah nggak, terorisnya malah nggak bawa senjata. Ini ada senjatanya tapi nggak ada terorisnya gitu. Jangankan senjata, cuman pipa, serbuk, bedak, jadi barang bukti. Ini barang buktinya AK-47. Nah ini kan kalau di media itu kan ada ini loh istilah cacing jadi naga, naga dari cacing. Ini kalau pemberitaan di terorisme terkait dengan orang Islam, cacing jadi naga. Jadi beritanya besar, yang ditemukan cuma pipa ya atau bedak bayi, beritanya kemana-mana, cacingnya jadi naga. Tapi ini kan naga ini,
Fakta yang di Bandung ini, naga yang ditemukan itu AK-47, TNT, detonator, peluru, ini naga. Tapi faktanya dalam pemberitaan menjadi cacing, dikecilkan. Ada apa sih media massa kita? Bolehkah saya bertanya seperti itu? Karena Kan begitu. reporter-reporter biasanya langsung tanya ke tetangga-tetangga sekitar. Ini biasanya ya kalau jurnalis kan gitu, tetangga diwawancara ini. Terus selalu ada yang memberi kesaksian, iya pemilik rumah itu jarang bergaul dengan tetangga. Nah biasanya gini gitu kan informasinya. Iya Iya, sosok misterius, jarang bergaul. Biasanya kan begitu kan. Nah ini kita sangat hafal ya, kita sangat hafal pola pemberitaan di media massa kita. Pertama, kalau nggak dikaitkan dengan agamanya dalam terorisme ya, dikaitkan dengan aktivitas sehari-hari. Agamanya pasti soal pengajian, dia aktif enggak, dia ikut organisasi Islam apa. Yang pertama itu, kalau aktivitas keseharian, dia tertutup enggak dengan tetangga. Terus kegiatan sehari-hari apa saja, arisan, pengajian, atau apa. Biasanya minimal itu. Lalu nanti melebar-melebar lagi ya masalah jaringan. Nah, misal kemudian diduga-duga ya, ada dugaan ini kelompok ini, kelompok ini. Ini heboh sekali kalau kejadiannya menyangkut umat Islam. Ini tampaknya nih, kalau namanya bukan nama-nama Muslim, kemungkinan, ya saya nggak bilang masuk angin ya, tapi nggak tertarik untuk memburu atau mengembangkan berita ini. Karena dianggap tidak seksi. Padahal menurut saya sesuatu yang anti mainstream justru menarik menurut saya di media massa. Loh, ini pelakunya kok namanya kok bukan Muhammad, bukan Soleh, bukan Mustafa, bukan Abu-Abuan, namanya kok Chinese. Ini menurut saya menarik. Justru itu telah dikejar. Jangan-jangan sumbernya dari kelompok tertentu. Itu. Jadi meskipun ini menurut belum saya terungkap pelakunya ya, dan tidak sepertinya belum terungkap. Padahal kalau biasanya begitu itu langsung terungkap begitu ya, terungkap selengkap dengan kebiasaannya, jam segini begini, suka begini, iya. segala macam lah lengkap biasanya ya. Nah ini belum terungkap semuanya ini. Jadi kalau pelakunya atau pemiliknya atau yang tersangkut itu orang-orang kota, orang-orang kaya, tampaknya inilah kelemahan dari komunitas yang hidup-hidup di kota. Mereka nggak saling kenal kemungkinan ya. Jadi tetangga-tetangga hanya kenal, yang kenal itu hanya pembantunya atau pengurus RT RW-nya aja, tapi tetangga nggak saling kenal kalau rumah-rumah besar ya. Jadi yang harus diantisipasi, jangan-jangan terorisme itu sumber-sumbernya dari sana, sutradaranya dari sana, keuangannya dari sana, tapi orang lapangannya ya orang-orang yang seperti kita lihat sehari-hari. Ini kan aneh menurut saya. Media massa kebiasaan linier pikirannya. Urutannya seperti itu, seperti biasa. Akhirnya kalau ketika yang ditemui faktanya adalah seperti yang di Bandung ini, mereka nggak bisa berpikir otak kanannya nggak ada. Seharusnya kalau saya jurnalis kriminal, saya kejar itu banyak otak kanan yang bisa diaktifkan untuk menemukan siapa pelakunya. Pokoknya intinya berisik lah. Berpikirlah tapi seperti narasi terorisme saja tidak diangkat begitu ya, tidak ada narasi nggak terorisme. diangkat. Kemungkinan pertama itu karena nama yang ditemukan pertama lah nama-nama bukan nama Muslim. Namanya kan bukan nama Muslim itu, nama Chinese kan. Coba kalau nama Muslim. Terus saya udah heboh terorisme itu. Pertama kali terorisme yang diungkap bukan soal yang lain-lain. Ini dukanya terorisme. Tapi ini kan namanya bukan nama Muslim, kemungkinan besar ya itu pada apa namanya istilahnya. Kita menghargai ya jika pihak kepolisian atau aparat melakukan pendalaman yang sedalam-dalamnya terhadap kasus ini karena ini memang kasus penting ya. Jadi kita menghargai jika kemudian ini dikarenakan mendalami kasus ini. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa di kasus lain kok seperti nggak pakai didalami, begitu kejadian jebret langsung teroris langsung gitu dalam hitungan detik gitu ya, nggak pakai pendalaman. Nah itu aja sih. Jadi ini perlu semacam trigger. Coba kalau misalkan organisasi pesantren di Indonesia yang ada di Jawa Barat atau Bandung mendatangi kantor polisi, bertanya, jangan sampai kami terus difitnah, tetapi ini tidak diungkap. Misalnya ya, atau ormas-ormas Islam di Bandung, mana ini ya, ormas Islam di Bandung yang besar apa yang di sana yang paling terkenal, datangi Polres, datangi Polda. Kalau perlu datangi Mabes Polri, karena kejadian ini kalau nggak didetailkan, nggak dipublish secara rigid itu ya, ini akan membuat fitnah baru. Kalau mendengar senjata AK-47, peluru temukan rumah lah itu pasti teroris orang Islam itu akan begitu. Padahal faktanya juga banyak. Ini kan mirip yang di BSD kan, yang di Mall BSD itu. Nah, pelakunya juga, mohon maaf ya, etnis tertentu pula, bukan Muslim pula. Beritanya juga nggak ngebombing. Wolf apa? Serigala sendiri itu apa istilahnya? Ya, bergerak sendiri. Katanya ada jaringannya. Jadi selalu begitu. Memang terorisme ini seksi untuk difitnah. Saya bilang di beberapa TV ngomong begitu. Terorisme ini apapun bisa dikambing hitamkan. Nah, misalkan
teroris mengaku ini, dibilang, wah jangan dipercaya itu penjahat kok dipercaya. Jadi pengakuan jujurnya nggak dipercaya karena dia teroris. Ada lagi bilang begini, lah kok dia nggak sinkron dengan pendapat yang dia bersandiwara itu namanya juga teroris ingin menyelamatkan diri. Jadi paling seksi ya pelaku Apalagi atau kasus biasanya terorisme ditembak itu mati, jadi difitnah ya, dalam berbagai hal. ya. Apalagi udah mati. Nah seperti itu. Seperti ini saya contohkan nih. Saya kalau dapat SMS dari pelaku terorisme yang sudah mati, mungkin saya dilibatkan ini. Jadi teroris yang sudah mati meng-SMS saya, ajaan misalkan, pasti saya dilibatin. Karena apa? Oh, kamu dapat SMS dari pelaku kok, meskipun mati, kamu mungkin terlibat. Panggil ke polisi, borgol mungkin. Tapi bayangkan kemarin, ya di MK itu, ada pelaku apa MA ya, pelaku apa namanya korupsi, ya Samintan. nge-SMS kepada pelaku korupsi yang lain, terima kasih ya saya telah dikasih 4 miliar. Yang di SMS itu enggak, yang di WA itu enggak bales. Nah, berarti dia enggak terlibat katanya karena enggak bales. Jadi terbalik. Coba kalau kita yang di WA tentang terorisme, mau jawab atau kagak ya kita dipanggil, diperiksa. Ini memang berbeda padahal itu sama-sama extraordinary crime, kejahatan besar. Tapi kalau korupsi diabaikan, disepelekan kayak gitu. Coba Mbak Ramasarita korupsi dengan saya, terus Anda nge-WA ke saya, Tova terima kasih ya sudah dapat 4 miliar. Saya nggak jawab lah. Kemudian pengadilan mengatakan nggak ada bukti korupsi kalau begitu karena dia nggak jawab. Ini kan lucu, ini baru saja tuh viral tuh pernyataan berita itu. Jadi ini nggak adil Pak Anu pun kebijakan atau apa namanya putusan-putusan pengadilan ini. Apakah itu kemudian bisa dijadikan jurisprudensi patokan untuk masa depan pengadilan masa depan? Apa bisa? Serem menurut saya itu. Ya, yang pasti kita ingin agar kasus yang sebenarnya kasus besar luar biasa ini, temuan yang luar biasa harus diusut tuntas ini ya, agar mengungkap ke publik, dijelaskan juga ke publik begitu ya, sehingga tidak ada anggapan ada standar ganda ini ya, bahwa kalau di kalangan Islam sangat cepat, kemudian sehingga tidak ada anggapan atau asumsi-asumsi seperti itu. Kita apresiasi, kita beri waktu ini pihak kepolisian, tapi tentu publik tetap menanti update-nya ya. Ini gimana, jangan sampai hilang begitu saja. Kita tunggu saja ini ya. Entah sampai kapan, mudah-mudahan segera ada update-nya ya, ini Tova ya. Saya itu mendengar penjelasan Pak Syafi'i ya, yang di Gerindra itu di Komisi 3 kalau nggak salah ya. Komisi 1 Komisi 3 saya lupa Pak Syafi'i itu. Kemarin di podcast ya. Beliau mengatakan terorisme ini akibat dari Islamofobia. Jadi penanganan ini kan tidak memprioritaskan terorisme padahal bukti kerugian akibat terorisme tidak sebesar kerugian akibat korupsi. Maka Pak Syafi'i ini Islamofobia. Jadi kalau berita di Bandung ini tidak kemudian nggak diprioritaskan, ya kenapa nggak diungkap? Itu sama saja dengan Islamofobia. Kalau kasus yang menyangkut orang Islam diprioritaskan. Tapi kalau yang nggak jelas seperti ini dari etnis tertentu, nggak pernah diprioritaskan, seperti diabaikan saja. Ini bentuk-bentuk salah satu bentuk Islamofobia, kata Pak Syafi'i. Jadi teori-teori saya kira bagus, betul juga Pak Syafi'i, bahwa memang harus adil dalam pemberitaan, adil dalam penanganan perkara, adil dalam putusan. Kalau itu nggak dilaksanakan, ya ini disebut namanya dolim. Akan seperti itu, dolim, karena tidak adil. Semoga saja ini kita keliru ya, setelah siaran ini tiba-tiba sudah ada konversi. Tiba-tiba, bagus itu. Semua ya, sehingga lega ya publik, oh memang transparan. Publik lega. Nggak ada sangka lagi, nggak ada kecurigaan, nggak sangka, nggak liar lagi. Jelas gitu loh. Ya ini sebagai peringatan saja, mudah-mudahan ini kemudian anggapan ini keliru sehingga sebentar lagi justru ada penjelasan, memakan waktu yang lama karena memang pendalamannya cukup dalam ya, sehingga semuanya terungkap begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan ada jelas siapa pemiliknya ini ya. Untuk pertambangan atau bukan pertambangan tetap ini melanggar peraturan ya, apalagi ada senjata AK-47 harusnya. Tapi jangan sampai Agustus, jangan sampai molor sampai Agustus karena nanti ada lomba tarik tambang nanti rancun. Atau tertimpa isu-isu lainnya ya, biasanya seperti itu. Mudah-mudahan. Iya. Ya terima kasih nih Mustafa Nahrawardaya, dan terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Silakan subscribe dan komen. Saya Ramasarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.